Yo cuy, balik lagi sama gua. Iya, iya, iya. Admin tahu nih kalau admin jadi ngilang lagi. Ya gimana ya, admin sibuk banget, ditambah lagi rumah admin juga lagi direnov ya kan. Jadi masih gak bisa buat admin rekaman yang bener. Dan ini aja admin numpang di customer gitu cuy, buat bisa rekaman dari video yang udah admin janjiin ini. So, stop dulu curhatnya, mari kita lanjutin pembahasan manga yang kemarin yang berjudul Nanase-san no Koi ga Ijo. Kemarin Takanashi jadi frustasi gara-gara ia nggak bisa nyembunyiin sifat asli Nanase dari adiknya sendiri, yang berujung sang adik pergi dengan rasa penyesalan kepada kakaknya. Keesokan harinya Nanase nggak seperti biasa. Kini ia murung karena memikirin suatu hal. Ia juga bilang, Takanashi-san, karena kejadian ini, sepertinya kita tidak bisa bersama lagi. Apa yang sedang terjadi? Tanya dari Takanashi. Karena nggak biasanya ya kan Nanase seperti ini. Setiap hari ia selalu ingin bersamanya. Tapi kenapa hari ini sungguh berbeda? Ternyata ia harus pergi ke suatu tempat untuk kuliah lapangan gitu cuy. Jadi ya karena salah satu eskulnya yang ngebuat ia nggak bisa tinggal di apartemennya untuk sementara waktu. Mendengar hal itu Takanashi dengan senang hati ya kan bilang, gak usah dipikirkan, sekarang nikmati aja waktumu. Saat Nanase pergi, Takanashi kini bisa sedikit berpesta merayakan kebebasannya. Ya walaupun setelah dilihat-lihat lagi ya kan, kamar ini membutuhkan banyak tenaga untuk membersihkannya. Dan karena ini hari baiknya Takanashi, ia berencana untuk tidak pergi ke kantornya untuk sementara waktu cuy. Karena ia takut kalau ke kantor akan ngerusak hari bahagianya. Ditambah lagi saat membayangkan bosnya aja, ia malah jadi makin kesel gitu coy. Karena hal itu Takanashi ingin tidur aja untuk hari ini. Cuma ia dikagetkan sama Nanase. Lebih tepatnya guling Nanase gitu cuy, yang disiapkan Nanase karena khawatir Takanashi akan kesepian setelah kepergiannya. Keesokan harinya karena suatu keadaan Takanashi malah balik ke pekerjaannya lagi cuy. Ya jelas lah ya, iya tahu kalau mencari uang itu satu-satunya ia kerja di tempat neraka ini. Kini sepertinya ia harus bepergian gitu bersama rekan kerjanya di suatu tempat, dan lagi-lagi Takanashi jadi babu dari bosnya sendiri. Saat dia membawakan bawaan bosnya, tak sengaja ia melihat seorang gadis yang mirip seperti Nanase. Semakin dilihat, ia semakin yakin kalau itu adalah Nanase yang ngebuat Takanashi panik dan segera pergi untuk bersembunyi cuy. Nggak selang lama Takanashi dipanggil sama bosnya, dan kini ia harus menjaga panggangan daging yang akan dihidangkan kepada beberapa teman kantornya nanti. Cuma lagi-lagi ia melihat Nanase yang kelihatannya sangat seneng dan deket banget sama cowok yang tampan gitu cuy. Apakah ia benar-benar Nanase yang aku kenal? Semakin diperhatikan, ia jadi ngerasa aneh. Nanase yang ia lihat hari ini beda dengan Nanase yang biasanya ia temui. Apakah dia benar-benar Nanase yang aku kenal? Tapi alih-alih memikirkan Nanase, jika emang Nanase itu normal, maka itu juga baik gitu bagi dirinya, ucap Takanashi dengan wajah penuh semangatnya. Cuma hati Takanashi berkata lain. Ia penuh kegelisahan, bahkan tekanan dari bosnya sendiri yang gak pernah berhenti ngebuat perasaan Takanashi bener-bener kacau cuy. Kini ia mencarikan sesuatu yang disuruh bosnya sebelumnya. Cuma di tengah ia gelisah, ada cewek yang tiba-tiba menabraknya dari belakang. Dan itu adalah si Nanase cuy. Saat itu terjadi, ada rasa canggung di antara mereka berdua. Karena gak ada siapa-siapa, apakah aku harus menyapanya terlebih dahulu? Di saat Takanashi mencoba hal itu, Nanase pergi begitu aja, tanpa sepatah kata pun, seolah-olah mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Apakah ia bener-bener Nanase? Kini Takanashi jadi kosong, ucapan dari teman-temannya gak masuk ke telinganya sama sekali. Ia sadar kalau ini salahnya sendiri. Selama ini ia memang gak ada niatan mengenal Nanase. Jadi kenapa kini aku merasa terluka? Ucap dari Takanashi.
Singkatnya, pesta semakin ramai dan tidak kondusif gitu cuy. Kini di tengah tekanan batin Takanashi, ia juga harus menahan ocehan bosnya yang selalu merendahkan dirinya. Di sisi lain, bosnya sedang menggoda wanita di sampingnya cuy. Takanashi ingin membantu wanita tersebut agar tidak terjadi hal yang nggak baik gitu. Cuma ya lagi-lagi malah Takanashi yang dapat hinaan dari mulut bosnya tersebut cuy. Dan saat dia hendak menenangkan bosnya, tiba-tiba Takanashi didorong dan air yang ia bawa tumpah di tempat bawah yang ngebuat Takanashi bener-bener ngerasa malu cuy. Nggak hanya di situ, bosnya malah terus-terusan merendahkan si Takanashi. Dan Takanashi yang nggak bisa berbuat apa-apa, ia ingin beranjak pergi untuk berganti. Dan saat ia menoleh ke arah lain, betapa malunya dia saat Nanase melihat itu semua. Aku sangat malu sekarang, aku ingin muntah, aku menyedihkan dan aku ingin mati aja, ucap Takanashi di ruang toilet sendirian. Kenapa aku selalu berusaha selama ini? Aku sungguh-sungguh bodoh. Nanase pasti bisa menanganinya situasi ini dengan mudah dan anggun. Aku tidak ingin Nanase melihat diriku yang menyedihkan ini. Aku nggak akan kembali ke sana. Namun, walau ia berkata gitu, Takanashi harus cepat kembali. Kalau enggak, ia akan diteriaki lagi cuy dan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi gitu. Saat ia keluar, apakah kau baik-baik aja, Takanashi-san? Ucap dari Nanase yang menunggunya keluar cuy. Waduh, kenapa malah admin nungguin ini ya dari tadi? Cuma Takanashi bingung kenapa malah sekarang gitu Nanase itu menyapa dirinya. Nanase juga menawarkan handuk di tangannya, cuma Takanashi menolak cuy dan ingin meninggalkannya. Lalu Nanase berkata, aku melihatmu dan kau sangatlah keren. Takanashi bingung dengan apa yang Nanase ucapkan. Lalu Nanase bilang, aku tak percaya wanita yang kau bantu bahkan tidak mencoba untuk berterima kasih. Maukah aku gantung dia untukmu? Ternyata Nanase yang ia kenal belum berubah coy. Lalu kenapa kau mengabaikanku sebelumnya? Ucap dari Takanashi. Aku tahu hubungan kita sulit untuk dijelaskan. Aku juga tak ingin orang lain salah paham seakan aku menyerang mahasiswa. Namun perlukah kau mengabaikanku seperti itu? Ucap Takanashi dengan ia yang udah sedikit marah coy. Lalu kalian tahu jawaban dari Nanase? Ia bilang, aku nggak bisa mengambil resiko berbicara denganmu seperti itu. Karena bagaimana jika orang lain menyadari ketampananmu? Itu nggak mungkin, ucap dari Takanashi ya kan. Lalu Nanase juga bilang kalau ia menyembunyikan cintanya di depan teman-temannya sendiri karena hubungan kita tidak membutuhkan orang lain. Dengan Nanase tersenyum lepas dan serem seperti biasanya. Tanpa ia sadari melihat Nanase yang seperti ini, Takanashi jadi sedikit lega. Aku melihat tidak ada teman satupun yang membantumu. Apakah aku perlu menghancurkan perusahaanmu juga? Ucap Nanase, serem juga ya kalau itu beneran terjadi. Cuma Takanashi nggak mau terlihat pengecut. Ia akan bertahan lebih lama lagi. Kini sedikit admin persingkat cuy kalau mereka akhirnya udah siap untuk pulang gitu. Dan di sini kebaikan dan ketenangan Takanashi malah ngebuat bosnya jadi naik darah coy. Cuma karena hal baik sebelumnya ia bisa bertemu Nanase ya kan, ia bisa bersikap lebih santai dari sebelumnya. Dan gak perlu waktu lama ia dapat pesan emot tersenyum dari si Nanase. Ya walaupun Takanashi ingat kalau ia nggak pernah ngasih tahu nomor ponselnya ya kan. Seperti yang kalian lihat sih kalau sebenarnya Takanashi mulai ada rasa sama Takanashi, sama Nanase. Bukan rasa yang terpaksa seperti sebelumnya, melainkan ia secara gak sadar Nanase udah menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Dan untuk kelanjutan manganya, admin udahin sampai di sini dulu gitu. Ya mau gimana ya, nggak enak juga ya kan, udah numpang berisik lama lagi. Tapi tenang aja, admin bakal sering numpang lagi biar bisa rekaman. Nantinya cerita Nanase ini bakal lebih seru lagi cuy. Gimana enggak ya kan? Karena bakal ada orang ketiga yang ngebuat Nanase sangat murka tentunya. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan satu lagi, komen lanjut sebanyak-banyaknya jika kalian ingin nih manga lanjut seperti biasanya. So gua Ramstako,
Thank you.